Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa. Ini ada benang merahnya peringatan Hari Santri tentunya, dan kita punya tema Mujahadah Pejuang Nahdlatul Ulama. Segera kita sapa, ada narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, ada Dr. Muhammad Qadri. Assalamualaikum Mas Qadri. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Baik, baik. Ini kalau TV9 punya penghargaan Life Achievement, beliau berhadapan itu. Karena narasumber kita sudah mulai Ikhwal Jam'iyah awal sampai sekarang tetap setia, luar biasa. Keren, keren. Dan di sebelah kanan beliau ada Ketua Panitia Hari Santri Nasional 2024, ada Dr. Haji Wafiyul Ahdi Amanullah SHM PDI. Segera kita sapa Gus Wafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Gus? Alhamdulillah. Ditodong ya ini tadi. Iya. Gus, ini cerita sedikit tentang HSN 2024 Gus. Ya, Hari Santri Nasional tahun 2024 ini ada sedikit berbeda mungkin vibes-nya dengan tahun kemarin. Siap. Tahun kemarin itu presidennya masih presiden yang menandatangani surat keputusan Hari Santri. Siap. Hari sebagai peringatan Ya. Hari Santri. Nah, sekarang presiden sudah nggak ganti, presiden baru yang sudah ganti. Maka kita, meskipun Hari Santri itu milik semua warga negara Indonesia, tetapi momen Hari Santri ini santri dan komunitas santri dan kiai ini harus memperingati. Meskipun presidennya sudah ganti, kita kawal Hari Santri untuk selalu setiap tahun ini memiliki makna yang luar biasa. Khususnya adalah selalu meningkatkan memberikan edukasi pada masyarakat bahwasanya pernah ada sejarah santri dan kiai yang ikut mempertahankan kemerdekaan. Itu yang harus selalu kita remind kepada masyarakat, apalagi generasi-generasi muda. Yes. Maka kita, apalagi Nahdlatul Ulama, ini yang punya kepentingan bagaimana setiap tahun Hari Santri harus diperingati dengan luar biasa. Oke. Termasuk juga resolusi jihad itu ya Gus ya? Iya, karena Hari Santri itu kan ada resolusi jihad, ada fatwa jihad yang kemudian melahirkan Hari Pahlawan 10 November. Maka ini satu rangkaian yang nggak bisa dipotong. Yes. Antara resolusi jihad, fatwa jihad, dan Hari Pahlawan. Itu nggak bisa dipotong. Itu satu kesatuan yang kita memperingatinya bersama. Nah, memperingati satu rangkaian kegiatan itu yang saling berkaitan. Karena adanya fatwa jihad dan resolusi jihad itu melahirkan perlawanan arek-arek Surabaya 10 November. Sepakat. Baik. Dari Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, monggo Mas Qadri. Ya. Alhamdulillah ini kita bergerak ya, PWNU Jawa Timur khususnya dan seluruh aktivis NU baik di cabang, MWC maupun ranting selalu bergerak. Momentum Hari Santri ini menjadi satu semangat baru, walaupun tadi disampaikan Gus Wafi, mungkin euforia pada saat penandatanganan Hari Santri itu memang luar biasa. Tapi momentum itu menjadi penyemangat kita sebagai aktivis-aktivis muda NU khususnya untuk selalu bergerak melayani. Maka dalam konsep yang mau kita gelar dalam rangkaian Hari Santri adalah mujahadah kader, mujahadah pejuang Nahdlatul Ulama. Tentu bicara pejuang Nahdlatul Ulama, perannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana konsep untuk merdeka, bagaimana merebut merdeka, menjadi merdeka, dan bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagai momentum yang bisa kita saksikan bersama, ide-idenya, konsep-konsepnya, sampai semangat yang tertulis. Ini sekaligus di momentum peringatan Hari Santri, kita mengadakan 3 hal sekaligus. Satu, mencoba memahami ide-ide para pejuang NU tempo dulu, mencoba mencari literasi-literasi penguat kekuatan yang tertulis
dan yang terakhir kita menyaksikan nanti bagaimana bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perlawanan arek-arek Surabaya yang notabene itu lebih dari 90% ya para santri yang tergerak karena fatwa jihad dan resolusi jihad ini berkorban, bertaruh nyawa. Nah, ini yang momentum tempat, momentum waktu, dan momentum catatan-catatan ini kita kumpulkan jadi satu, kita hayati bersama dalam momentum mujahadah pejuang NU. Nah, rencananya itu kita gelar di 9 November malam. 9 November berarti Sabtu besok ya? Sabtu besok, dan itu bisa kita bayangkan ya, merindingnya gitu ya. Betul. Kalau kita membayangkan gitu ya, 79 tahun yang lalu, di jam yang sama, di hari yang sama, itu luar biasa. Para santri yang sudah digembleng di pondok-pondok pesantren maupun di desa ini bergerak untuk mengikuti fatwa dan resolusi jihad untuk mengusir penjajah yang datang. Itu bertempat di mana? Tempatnya di sepanjang Jalan Pahlawan, titik mikotnya di kantor PBNU Tempo dulu, alias disebut dengan HBNO, Jalan Bubutan, sampai dengan Tugu Pahlawan. Nah, ini jarak lebihnya kurang 900 meter lah kurang lebih itu. Nah, ini kita gerakkan dari seluruh penjuru Jawa Timur, para pejuang NU yang siap menerima semangat baru. Nah, pejuang-pejuang NU dalam semangat baru ini tentu variannya hari ini luar biasa. Pejuang NU di bidang pendidikan. Nah, betul. Itu sejak dulu pondok-pondok pesantren lah yang melahirkan pejuang-pejuang NU. Hari ini sudah masuk pejuang NU di kampus, betul. Di sekolah-sekolah, bahkan di birokrasi pemerintahan dan di semua lini ini lengkap. Sehingga kita saatnya bersatu, merasapi bersama apa-apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu untuk bersama mikot. Ini perjuangan belum selesai. Untuk selalu mengawal perjalanan NU dan negara. Ini penting sekali. Betul. Kita tunjukkan mikotnya supaya generasi penerus tahu gitu. Tahu betul. Nah, di situ kira-kira nanti kita mulai berkumpul jam 8 malam sampai jam 12.00. Start jam berapa, Mas? Jam 8 malam. 20.00 ya? 20.00 sampai 24. Tentu ininya bisa melebihi tengah malam. Subhanallah. Nah, ketika pengkondisian di sana itu kan diwajibkan seluruh wilayah Jawa Timur ya teman-teman di PJ digerakkan di satu titik begitukah atau diperkenankan kumpul juga di tempat daerah masing-masing begitu? Ya, ini satu titik kita panggil, tapi kita batasi. Dibatasi. Ya. Kita dari panitia memberikan instruksi kepada seluruh PJNU di Jawa Timur untuk mengajak para pengurus-pengurus MWJ-nya atau generasi-generasi NU, khususnya para pejuang pengurus NU dan segala banomnya untuk daftar di link Google Form yang sudah disiapkan oleh panitia untuk daftar per kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya 9 orang. Kita harapkan setiap PJ membawa, ada PJ, ada MWJ. MWJ-nya bareng-bareng mendaftarkan per kelompok itu. Kemudian nanti pada tanggal 9 sore bergerak menuju Surabaya. Nanti setelah Isya jam 20.00 WIB, jam 8 malam, maka kemudian kita kumpulkan jadi satu untuk mujahadah bersama, berdoa sambil merenungkan 79 tahun yang lalu para santri-santri yang ada di radius masa Fatul Qasri itu kumpul di Surabaya untuk persiapan perang melawan penjajah pada saat itu tanggal 9 malam 10 November. Jadi ini timingnya tepat. Pas betul. Timingnya tepat, kemudian kita mengadakan kegiatan itu. Makanya diharapkan
para pengurus-pengurus NU di cabang maupun di MWC diharapkan untuk bisa ikut daftar berbondong-bondong mengikuti kegiatan mujahadah ini. Karena ini momentumnya yang luar biasa. Kalau bandong-bandongnya mau ikut ada boleh gak, Gus? Boleh, boleh. Oh, Masya Allah. Boleh. Saya kira tadi semuanya dipersilahkan untuk bisa hadir bersama-sama melalui Google Form karena biar kita mudah untuk mendeteksi. Betul. Berapa jumlah jamaah yang hadir. Nanti kita bisa bersama-sama bermujahadah, kemudian berzikir, khatmil Quran, dan lain sebagainya. Ada mendengarkan tausiah dari Rois Am PBNU, Ketua Tanfidiyah PBNU. Saya kira acara besok udah kebayang ini. Subhanallah. Baik, kembali berbincang dengan dua narasumber saya. Saya kembali ke Gus Wafi dulu. Gus Wafi tadi juga disinggung Gus Wafi di segmen pertama tentang fatwa jihad, ada resolusi jihad. Ini bisa cerita sedikit tentang kronologi hal tersebut? Iya, ini fatwa jihad itu kan karena kondisi politik Indonesia pada saat itu ketika barusan merdeka. Ternyata kemerdekaan itu masih belum aman. Ya. Para penjajah yang datang, Inggris masih berusaha untuk masuk lagi ke Indonesia. Maka ketika pemerintahan negara Indonesia yang baru lahir itu belum settle, belum stabil, melihat kondisi seperti itu gampang ketika menghadapi adanya penjajah yang mau kembali ke Indonesia, khususnya di Surabaya melalui pintu masuk pelabuhan di Surabaya. Maka ketika pemerintah negara Indonesia yang baru lahir pada saat itu tidak ngatasi dengan kondisi seperti itu, maka kiai-kiai punya inisiatif untuk bergerak sendiri di luar kendalinya negara. Bagaimana mereka punya inisiasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dideklarasikan yang mau dijajah kembali. Maka ini menjadi sesuatu momen yang luar biasa. Kita harus mengakui, tapi meskipun pemerintah mengakuinya terlambat, ya, kita harus, makanya setiap tahun harus kita ingatkan kembali bahwasanya ini adalah inisiatif para komunitas santri dan kiai untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat pemerintah Indonesia sudah tidak berani menghadapi penjajah yang akan masuk kembali. Pemerintah Indonesia pada saat itu sudah terserah menyerahkan upaya perlawanan yang dilakukan oleh para komunitas kiai dan santri itu. Saya kira itu. Akhirnya lahirnya resolusi. Iya, akhirnya lahir kemudian resolusi jihad dan fatwa jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka semua santri yang merasa memiliki kedekatan dengan Kiai Hasyim Asy'ari langsung bergerak. Bergerak untuk datang ke Surabaya melawan, dan akhirnya di luar kendali pemerintah pada saat itu ternyata para santri-santri bisa mengalahkan musuh. Ya. Dan itu dari semua sudut Jawa Timur ya? Dari semua sudut Jawa Timur, dari segala penjuru. Radius 94 dalam fatwa jihadnya itu radius 94 dari Surabaya. Itu harus fardu ain. Fardu ain, di luar itu fardu kifayah. Ketika poin kedua atau poin ketiga disebutkan, kalau memang orang-orang yang ada di 94 km itu tidak bisa mengalahkan musuh, maka orang-orang di luar 94 km fardu ain membantu. Nah, ini sudah fatwa jihad yang luar biasa dan mengikat semua santri-santri, karena yang mengeluarkan adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh sentral umat Islam pada saat itu. Maka fatwa jihad dan resolusi jihad itu disambut oleh gegap gempita oleh masyarakat, dan kemudian berangkat ke Surabaya dengan tanpa membawa senjata. Mereka bondo nekat, bonek untuk mengikuti dawuhnya Kiai, sam'an wa ta'atan, sama dawuhnya Kiai, berangkat ke Surabaya, dan akhirnya alhamdulillah kemudian berhasil mengalahkan musuh. Baik. Taman dari Mas Qadri, silahkan. Jadi apa yang terjadi 79 tahun yang lalu, kita coba reinkarnasi lah, kita bangkitkan kembali semangat itu menjadi acara mujahadah pejuang NU. Tentu refleksi pejuang-pejuang NU tempo dulu yang luar biasa, dengan artefak arsitektur atau bangunan kuno dan tempat yang masih utuh hari ini, kita coba untuk memberikan
energi baru kepada para pejuang NU dimanapun berada, baik di struktural maupun di kultural, sepanjang itu kepingin menjadi santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ini saatnya kita bangkit bersama. Tentu semangatnya adalah pejuang, hadir secara mandiri, karena ini ada komando, tentu kita buat beregu. Saya membayangkan dulu saat fatwa jihad dan resolusi jihad menjelang 10 November, mereka berangkat. Dalam perjalanan saling berkoordinasi, saling memberi, saling mensupport, tadi disampaikan. Belum ada handphone loh, Mas, ya? Iya, belum. Jadi makanya dalam napak tilas, khususnya dari Mojokerto ke Surabaya, itu tidak otomatis dari Mojokerto langsung selesai, tapi dia bergerak terus dalam sepanjang perjalanan, bertambah terus, dan support masyarakat itu penting. Apa yang bisa dipersembahkan untuk mendukung orang yang akan berjihad, ini disumbangkan. Apapun tadi sampaikan, yang punya tenaga berangkat, yang punya senjata titip, yang punya buah, ini luar biasa. Sehingga konsep kesederhanaan keguyupan ini akan menjadi tema di dalam mujahadah pejuang NU tempo dulu di Bubutan besok. Siap. Jadi kuncinya bagaimana kita mandiri supaya bisa kita berdiri tegak. Untuk menjadi pejuang harus mandiri. Allah karim. Belum acara sudah ini ya. Kebayang. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Oke, kembali dengan Mas Qadri, ini bisa disinggung, kenapa kok harus di Jalan Bubutan ya? Ya, jadi kalau kita kepingin mengikatkan diri pada peristiwa lama, supaya lebih cepat adalah di tempat di mana kejadian itu terjadi. Allah. Dan itu kekayaan, dan itu tidak bisa digeser. Bahwa kita tahu NU didirikan di Bubutan, khususnya gedung HBNU, kalau bahasa Belanda Hoofdbestuur NU atau HBNU, itu kantor PBNU tempo dulu. Di situ dirancang, dikonsep bagaimana NU berdiri, yang memberi inspirasi Sumpah Pemuda, yang memberi inspirasi Indonesia Merdeka, sehingga begitu ada masalah setelah merdeka, NU pasti akan bangkit kembali untuk merebut itu. Nah, tempatnya ya di situ. Nah, Tugu Pahlawan itu adalah titik di mana terbanyak mayat-mayat para syuhada, pejuang itu di sana. Di situ. Nah, sehingga jarak antara kantor PBNU tempo dulu dengan Tugu Pahlawan, disitulah letak para syuhada itu dalam memperjuangkan itu. Harapannya di titik itu para pejuang NU masa kini dalam bentuk profesi yang aneka ragam merasakan itu. Sehingga semangat pengabdiannya ke NU itu jauh lebih tinggi daripada kepentingan apapun untuk dirinya atau golongannya. Ini luar biasa semangat ini. Tentu untuk bisa seperti itu harus meniru seperti yang terjadi 79 tahun yang lalu, bagaimana resolusi jihad itu menjadi komando tunggal. Nah, dalam satu barisan datang karena komando tunggal. Hari ini NU harus satu barisan dalam satu komando tunggal, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang menjadi misi besar kita untuk menghadirkan kembali semangat pejuang-pejuang NU tempo dulu kepada generasi muda, tidak hanya diperlihatkan catatan sejarahnya, tidak hanya diceritakan ide-idenya, tapi diajak untuk melihat, menyaksikan, dan bahkan hadir di situ untuk merasakan aromanya, semangatnya dengan melihat tempat yang bersejarah ini. Ya. Subhanallah. Kalau apa istilahnya, dengan radius dari Bubutan kemudian ke Jalan Pahlawan, tentu kan di sana kan ada namanya konsep ya, konsep acara untuk kegiatan besok ini. Bisa di-spill, Mas? Iya. Jadi kalau konsepnya ini kan hikmah, sederhana, tapi harapan kita ada nuansa yang luar biasa. Yang pertama,
konsep panggungnya kita hadapkan ke arah Tugu Pahlawan. Oke. Sehingga para peserta yang hadir dari seluruh Jawa Timur itu turun dari pintu tol Dupak. Nanti area sekitar Tugu Pahlawan adalah tempat parkir utama calon peserta. Siap. Begitu masuk pertigaan dengan Tugu Pahlawan ke arah Bubutan, itu gate di mana para peserta sudah mulai duduk rapi, berbaris di sepanjang koridor jalan itu kanan kiri, nanti berakhir di panggung utama. Yes. Nah, adapun konsep kenapa harus begitu, nah apa acaranya, tentu dari yang kita sudah rencanakan, begitu masuk jam 20.00 kita adakan Khatmil Quran. Oh, secara bersama-sama berapa kali khatam, nanti jam 9.00 ditutup. Oh, subhanallah. Dengan Jadi doa. durasinya 60 menit ya, 1 jam ya. Ya, Oke. akan ditutup dengan doa. Nah, setelah itu akan ada tawasul Fatihah untuk para pejuang. Subhanallah. Terutama para pejuang yang di Surabaya, Oke. gugur, para pejuang-pejuang santri dan pejuang yang lain yang gugur. Nanti ada juga tambahan dari seluruh cabang ngirimkan nama pejuang NU di masing-masing cabang 1-2 nama. Nah, nama-nama ini akan dibacakan. Setelah dibacakan semua untuk kirim doa akan langsung dipimpin oleh Kiai Haji Anwar Mansur, Rois Suriah PWNU Jawa Timur. Siap. Nah, setelah itu baru masuk ke istighosah. Itu nanti ada durasi juga kan yang untuk kirim Fatihah tadi itu? Ada. Setelah itu baru masuk ke istighosah. Ya. Nah, istighosah selesai, baru ijazahan. Bagaimana orang ditempa untuk penguatan mental dan spiritual sehingga keberanian ini bangkit sebagai pejuang NU. Nah, setelah itu baru masuk kepada bagaimana pemantapan hubungan NU dengan kemerdekaan Indonesia. Itu harus dikupas kembali. Nah, ini insya Allah kan kita berharap betul Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan menyampaikan itu. Yang terakhir baru taujihat dan doa akan disampaikan oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Itu diharapkan jam 12.00 selesai. Nah, baru masuk sesi Tamah-tamah. Jagongan Mujahadah. Nah, Jagongan Mujahadah. Bukan tamah-tamah ya. Nah, Jagongan Mujahadah sambil meresapi, sambil ngobrol. Nah, di situ kita keluarkan polo pendem. Kurang lebih ada sekitar 999 ini tempeh polo pendem untuk 999 tempeh. Subhanallah. Masing-masing tempe ini harapannya untuk 9 orang. Jadi kurang lebih 999 tempe. Masing-masing tempe untuk regu 9 tadi yang daftar secara online. Jadi hampir kurang lebih 10.000 lah kurang lebih. Satu tempe untuk 9 orang. Nah, siap. Sambil menikmati, nanti sambil ada puisi, ada ishari tampil di situ. Ini pergu berfoto. Di panggung utama? Enggak, di depannya kantor HBNU. Supaya mengenang seperti apa ini. Ini kan wajah kekayaan luar biasa. Setelah foto di situ, diharapkan foto di dalam ruang, di mana tempat yang dulu para muasis NU rapat. Nah, pada saat foto di dalam, ini kalau yang lagi beruntung regunya, insya Allah akan juga bersama Rois Am, Ketua Umum, dengan Rois Suriah, nah Ketua Tanfidiyah. Nah, ada satu materi acara setelah ijazahan, itu pembacaan risalah resolusi jihad. Subhanallah. Ini yang akan disampaikan langsung oleh Ketua PWNU Jawa Timur. Baik. Pembacaan risalah resolusi jihad ya. Nah, semua materi ini akan di-share dalam bentuk PDF ke masing-masing regu sehingga bisa mengikuti acara ini dengan khidmah. Jelas itu nanti kalau pengen foto di tempat yang mempunyai nilai historis itu
Apa berebut ya? Nah, enggak, kita kan sudah Ada atur di diatur grup. ya, yang mungkin Makanya pendaftarannya pakai Google Form. Nah, nanti siapa yang datang, Yang datang dulu, kita itu daftar. yang diberikan kesempatan awal. Tentu dengan para undangan yang hadir. Siap. Ya, Dan mudah-mudahan sudah ada yang beruntung. ngomando itu sudah ada Loh, ya, Bang? sudah daftar di Boleh Google daftar Form. dong. Silakan saling di Google Form. Saling di Google Tapi Form. syaratnya komando regu itu harus lulus kaderisasi NU. Oh gitu ya, udah punya saya itu. Silakan daftar. Tinggal bawa Iya, kelompoknya. iya. Kan Ini gitu. perlu di apa Diakomodir. ingatkan, ya, bahwasanya ada 999 kelompok. Regu. Itu kok regu ya. Setiap ketua regunya itu harus punya Sertifikat. sertifikat Betul. PDPKP ya, Ya. atau PMKNU. Nah, itu karena ini adalah apel kader. Siap. Apel kader NU baik yang sudah punya mengikuti kaderisasi atau yang belum. Tapi paling tidak yang sudah punya sertifikat kaderisasi ya harus ikut. Harus ikut karena ini adalah apel kader kesetiaan pada Nahdlatul Ulama Dan NKRI. dan NKRI Yes. ya. Mumpung momen malam 10 November. Benar. Tepat Berkumpulnya banget ya, berkumpulnya para kiai, para santri Subhanallah. pada 79 tahun yang lalu Yes. untuk perang melawan penjajah di tempat yang sama. Allah Nggih, karim. di tempat yang sama. Baik. Pemirsa, menarik sekali. Nanti bagaimanakah, apakah Anda boleh ikut? Nanti kita bahas pada segmen berikutnya. Menarik sekali agenda tanggal 9 November. Jadi buruan mulai sekarang yang belum daftar, belum ngisi Google Form, langsung aja bisa ngisi mulai sekarang. Karena terbatas. Benar, Gus Wafi? Saya kira nggak terbatas, siapapun boleh ikut. Oke. Bahkan selain kader-kader NU di PCNU dan MWC, kita juga mengundang kader-kader NU yang ada di luar provinsi Jawa Timur. Oh, subhanallah. Ya, yang dari Jakarta informasinya sudah mendaftar. Jadi bukan hanya untuk Jawa Timur Bukan aja Jawa ya. Timur aja. Kita Oke. mengadakan event ini, monggo terbuka siapapun yang ikut, yang punya semangat juang untuk berkhidmah di NU khususnya, silakan hadir di kegiatan Mujahadah tanggal 9 November. Ini mengenang sejarah 79 tahun yang lalu para santri dan para kiai berkumpul di Surabaya untuk Subhanallah. bersiap-siap melawan penjajah tanggal 10 November. Nah, ini kalau sekarang ya kita mujahadah bagaimana kita siap memiliki mental semangat juang Yes. berkhidmah pada Nahdlatul Ulama untuk melakukan tugas-tugas Nahdlatul Ulama dalam mendampingi umat. Ini meneruskan semangat juang para pejuang-pejuang kemerdekaan dulu. Betul. Jadi yang boleh hadir pun ini bukan hanya secara struktural, tapi kultural pun juga Kultural, boleh. ya. Baik. Dari Mas Qadri ini kita punya waktu lebih 4 menit. Ayo kita bagi bareng-bareng. Karena sedikit. Boleh, silakan. Ya, kami memberi kesempatan kepada para kader NU di semua lini, semua profesi untuk mengambil bagian, menjadi bagian penting dari pewaris pejuang Nahdlatul Ulama. Momentum ini memang kita buat seterbuka mungkin, tapi menjadi satu komando. Oke. Sehingga setiap regu dikepalai orang yang sudah pernah ikut kaderisasi di lingkungan NU. Baik kaderisasi yang dulu maupun yang sekarang. Yang penting ada sertifikat, artinya ketaatan terhadap gerak langkah Nahdlatul Ulama di semua lini itu sudah ada jaminan. Tinggal formatnya mengajak masing-masing. Misalkan takmir masjid sebagai kader NU pernah ikut PKP, silakan aja anggota takmir 8 yang lain untuk mendaftar. Nah, kalau ranting apalagi, MWC apalagi, PC apalagi. Nah, tadi disampaikan Lanom lembaga itu sudah otomatis Ya. fardu ain. Fardu Ya. Apalagi tinggalnya di area 94 km. Iya. Apalagi ada tol. Ngawi itu kan cuma 1,5 jam. Sehingga penting sekali. Iya. Ya, karir di Kemenak kebetulan orang NU ya silahkan ngajak anak buahnya di Kemenak datang beregu. Ini segera. Siap. Mudah-mudahan semakin cepat mendaftar dapat duduk di bagian depan. Ya. Memang gitu aturannya ya? Oh, iya. Oh, subhanallah. Baik. Oke, Gus Wafi, terima silakan. kasih. Statement dari panjenengan.
Ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Santri yang diadakan oleh PWNU Jawa Timur. Jadi kita harus memahami bersama bahwasannya rangkaian Hari Santri itu mulai tanggal 22 Oktober itu peringatan ketika resolusi jihad dikeluarkan sampai terjadinya perang 10 November. Maka ini dalam jangka sekian hari itu ini adalah hari kita mengenang para nenek moyang kita, para santri dan kiai pada 79 tahun yang lalu melakukan suatu tindakan yang luar biasa, yang berisiko, ternyata luar biasa karena perjuangannya. Sehingga hari ini kita berharap para santri-santri khususnya, para kiai dan para kader-kader Nahdlatul Ulama sebagai penerus perjuangan para kiai harus untuk bisa hadir dan mengenang paling tidak kita bisa mendapatkan spirit perjuangan beliau setelah kita hadir pada kegiatan mujahadah besok. Saya kira itu. Oke, luar Karena juga biasa. ini tanggal yang sama di tempat yang sama. Betul, dan itu momennya langkah ya. Langkah, iya. Allah Karim. Baik, terima kasih waktunya di studio Mas Gotri. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan nanti acaranya sukses, tentu berkat dukungan semua pihak ya. Amin. Jadi yang belum daftar buruan segera daftar mulai dari sekarang biar dapat tempat yang terdepan. Oke. Dan usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Kamilah segera pamit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.